warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kamilah dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Metode Perkembangan Kognitif. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Insinyur Rita Anggraini MPD. Dalam video ini yang akan saya bahas yaitu mengembangkan kecerdasan kognitif anak atau pengembangan kognitif anak usia dini. Pada pengembangan kognitif anak usia dini diarahkan pada pengembangan auditori anak usia dini, pengembangan visual anak usia dini, pengembangan taktil anak usia dini, pengembangan aritmatika anak usia dini, pengembangan geometri anak usia dini, dan pengembangan sains pemulaan anak usia dini. Kemampuan auditori anak usia dini adalah kemampuan anak usia dini dalam mendengar yang melalui proses menerima kumpulan bunyi benda, kosakata atau kalimat yang memiliki makna. Berikutnya, kemampuan mendengar anak usia dini merupakan kemahiran pokok dalam proses mempelajari suatu pengetahuan. Jadi, anak yang mempunyai kemampuan mendengar dengan baik maka dapat mengerti maksud dan dapat memberikan penafsiran tentang sesuatu hal. Jadi, kemampuan ini sangat penting untuk anak usia dini. Maksudnya dengan mendengarkan cerita, dengan mendengarkan suara-suara binatang, menebak suara, menyimak cerita, kemudian menyimak pesan berantai, menirukan suara, dan lain sebagainya. Kemampuan mendengar juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, kemampuan anak, serta pengalaman anak. Berikutnya ada pengembangan visual anak usia dini yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak dalam lingkungan sekitarnya. Jadi ada penglihatan, pengamatan, kemudian perhatian, tanggapan, persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi itu semua merupakan pengembangan visual anak usia dini. Berikutnya ada pengembangan taktil anak usia dini. Kemampuan berhubungan dengan indera peraba atau tekstur anak usia dini. Indera peraba atau tekstur ini merupakan pengembangan dari taktil anak usia dini. Berikutnya kemampuan kinestetik anak usia dini. Kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan motorik halus anak usia dini. Ini juga sangat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Kemudian tujuan dari perkembangan ini adalah mengkoordinasikan keseimbangan, kekuatan, kelenturan otot-otot tubuh pada anak usia dini. Berikut pengembangan lainnya yaitu menjiplak huruf-huruf geometri, merobek kertas koran, kemudian melukis dengan cat air, menciptakan bentuk-bentuk dengan balok, membuat gambar sendiri dengan berbagai media. Kemudian pengembangan lainnya itu menciplak bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi empat, persegi panjang. Ini adalah bentuk-bentuk dari geometri, menyusun atau menggabungkan potongan gambar. Anak diminta untuk menggabungkan potongan-potongan gambar menjadi sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mampu menggunakan gunting dengan baik dan mampu menulis. Hal ini harus diwaspadai oleh guru dan orang tua. Ketika anak sudah bisa menggunakan gunting, harus dibelajarkan dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir itu melukis dengan jari, melukis dengan cat air, berikutnya mewarnai dengan sederhana, menggunting, menjiplak, berlari, melompat. Ini semua termasuk dalam pengembangan kinestetik anak usia dini. Berikutnya pengembangan aritmatika anak usia dini.
pengembangan yang mengarahkan kemampuan matematika. Jadi, kemampuan aritmatika berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan, yaitu kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Kemudian, kemampuan yang dikembangkan adalah pertama, mengenali atau membilang angka, dua, menyebut urutan bilangan, tiga, menghitung benda, kemudian empat, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda. Berikutnya, pengembangan geometri anak usia dini, kemampuan yang berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran atau bentuk-bentuk geometri. Berikutnya, pengembangan sains permulaan anak usia dini, kemampuan yang berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis. Jadi, hakikat pengembangan sains TK adalah kegiatan belajar sambil bermain yang menyenangkan dan menarik melalui pengamatan, penyelidikan, dan percobaan. Untuk apa? Untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang segala sesuatu yang ada di sekitar. Secara khusus, sains di TK bertujuan agar anak memiliki kemampuan mengamati berbagai perubahan yang terjadi. Misalnya, siang dan malam, lakukan percobaan sederhana, kegiatan mengklasifikasi, membandingkan dari hal besar dan kecilnya, memperkirakan dan mengkomunikasikannya, serta membangun kreativitas dan inovasi pada diri anak. Sekian pembahasan dari saya tentang perkembangan kognitif pada anak. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.